Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar Anda hari ini? Harap anugerah Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita sekalian. Datang bergabung bagi Bapak Ibu yang rutin mendengarkan renungan maupun yang baru mendengarkan renungan ini, sebuah pelayanan sharing firman Tuhan dari pelayanan saya, His Partner Ministry channel YouTube. Berharap menjadi berkat bagi kita semua. Boleh silakan subscribe channel ini dengan komentar, pertanyaan, dan juga sharingan kepada orang-orang lain. Saudaraku, di dalam beberapa waktu terakhir kita sudah merenungkan tentang 8 ucapan bahagia. 8 ucapan diberkatilah, dan menjadi berkat bagi kita semua untuk sama-sama memahami apa maksud Tuhan waktu berkata diberkatilah engkau. Hari ini saya akan mengajak kita untuk meringkaskan dalam 1-2 sesi ke depan ini. Kita akan melihat dari sisi yang lain tentang bahagia. Saudaraku, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur buat berkat yang Tuhan berikan kepada kami setiap hari sampai hari ini. Berkatilah waktu pemberitaan firman, agar apa yang disiaringkan jadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Kalau kita berbicara mengenai bahagia, saudara, saya mengajak kita membahas tema hari ini adalah bahagiaku, bahagiamu. Mu-nya adalah huruf besar. Apa sih bahagia menurut dunia, saudara? Beberapa literatur, beberapa pengalaman kita menunjukkan bahwa bahagia menurut kita itu adalah jikalau kita punya kekayaan atau kesuksesan secara materi. Dunia memberikan sebuah label orang yang uangnya berlimpah, memiliki rumah yang mewah, bukan cuma 1 tapi 2, 3 dan seterusnya, mobil bagus, mobil sport, punya gadget terbaru, atau orang-orang yang punya kesuksesan dalam sisi karir, jabatan tinggi, gaji besar, pengaruh besar. Orang bisa menyebut, mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Orang kaya sering dianggap sebagai orang yang paling beruntung, bahagia menurut versi dunia. Yang kedua adalah orang yang mendapatkan pengakuan sosial yang sangat baik sekali. Orang yang populer, popularitas. Orang yang punya banyak follower di media sosial. Punya banyak subscriber di channel-channel media sosialnya dia. Orang yang terkenal, public figure. Ya. Itu orang bisa menganggap, oh ini adalah mereka orang-orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia. Influencer, waktu berbicara, sekian menit bisa dapatkan uang yang begitu banyak. Dan ujungnya mereka disebut, ini orang yang berbahagia. Saudara, yang ketiga, beberapa karakter atau ciri adalah orang yang menikmati atau ingin mengejar kenikmatan instan. Hedonisme. Makan enak, ya. Hiburan mewah, hiburan tanpa batas, ya. Itu mendapatkan semua hal yang instan dan hedonisme, memuaskan diri saja. Dan yang keempat, yang celaka adalah begini, mereka menganggap bahagia adalah orang yang bisa punya kebebasan tanpa batas. Lakukan apa saja yang membuatmu senang, asal tidak merugikan orang lain. Seks bebas, narkoba, hidup tanpa komitmen, dan banyak lagi yang lainnya. Dan orang sering mencap mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Yang kelima, saudara, orang sering disebut berbahagia adalah orang yang memiliki kesehatan, umur panjang, tubuh sehat, ya, awet muda, rajin berolahraga, panjang umur. Orang yang tidak pernah sakit, ini adalah orang yang paling beruntung. Saudara, 5 hal tadi adalah 5 hal yang kalau kita pikir-pikir dan memang itu menjadi sebuah kategori orang-orang yang manusia atau kita sebut sebagai orang yang berbahagia, bukan? Tapi kita melihat bahagiamu dari firman Tuhan. Jadi kita sudah melihat dari Injil Matius kemarin begitu banyak hal yang sudah saya sharingkan. Sekarang mengajak kita melihat sebetulnya orang sering melihat kebahagiaan dari sisi Tuhan itu apa sih? Yang pertama adalah berhubungan dengan hal-hal yang spiritual, hubungan dengan Tuhan. Mazmur 16 ayat 11, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Orang yang merasa dekat dengan Tuhan disebut sebagai orang yang berbahagia, saudara. Bagaimana dekat dengan Tuhan? Berdoa, membaca firman, merenungkan firman, lakukan penyembahan pada Tuhan. Hal-hal yang spiritual, hubungan dekat dengan Tuhan. Orang sering disebut ini orang-orang yang memiliki kebahagiaan yang sejati. Atau juga orang yang mengalami pengampunan dosa dari Tuhan. Mazmur 32 ayat yang ke-1. Dari Daud, ingat pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Betapa bahagianya, saudara, kalau kita mengaku dosa, kita mengalami pengampunan dosa dari Tuhan. Secara rohani juga adalah orang yang memiliki damai sejahtera tengah-tengah segala badai kehidupan kita. Dari P4 yang ke-7, sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Memiliki damai sejahtera. 4 adalah orang yang melihat, mengalami jawaban doa. Sekecil apapun, Matius 7, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan orang sering memberikan kategori, ini adalah hal-hal spiritual yang membuat kita betul-betul mengalami bahagia yang sejati. Sudah, hal yang lega adalah begini. Waktu hubungan dengan Tuhan sudah beres,
Kita juga punya hubungan dengan sesama yang beres. Disebut orang berbahagia. Punya komunitas yang saling mendukung. Di gereja, cell group, dan sebagainya. Bisa saling mengampuni. Karena sudah saling mendukung, saling support, saling menerima. Dan yang jauh lebih penting adalah bisa menjadi berkat bagi orang lain, saudara. Rasul 20:35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Yesus telah mengatakan adalah lebih berbahagia menerima daripada memberi daripada menerima. Bisa mengampuni, bisa jadi berkat bagi orang lain. Adalah sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Dan hal yang lain lagi, berbahagia secara bahagiamu adalah hal-hal praktis. Belajar mengucap syukur buat hal-hal yang kecil yang terjadi. Makanan, kesehatan, pekerjaan. 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudara, bukan dalam hal baik saja, dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan kita bisa melihat penyertaan Tuhan, berkat Tuhan pada waktunya. Bahkan dalam situasi yang sulit pun, kita bisa melewatinya dengan iman. Karena percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk membentangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini adalah berbahagia menurut Tuhan. Dan hal-hal yang lagi adalah hal-hal yang tidak terduga, saudara. Kadang-kadang kita mendapatkan hikmat di saat kita bingung. Ya. Kita bertemu orang yang tepat di saat yang tepat, bisa ketemu pas. Ya. Kita bisa melihat perubahan karakter berubah dalam kehidupan kita. Itu hal-hal yang kita katakan berbahagia dari sisi Tuhan. Saudara, hari ini kalau kita merenungkan bahagiaku, bahagiamu, apa yang sungguh-sungguh membuat kita berbahagia, saudara? Berkat Tuhan tidak selalu berupa materi. Kita lihat contoh Ayub, kehilangan harta, materi. Dalam kesulitan yang seperti itu, saudara, dia makin mengenal siapa Allahnya. Betul? Saudara, berkat Tuhan, kita butuhkan materi, betul. Waktu kita berdoa, mohon berkat Tuhan, kita berkata, diberkatilah orang, berbahagialah orang, itu tidak selalu berupa materi. Tapi betul-betul mengalami situasi yang mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Itu adalah berkat Tuhan yang paling besar. Berkat yang paling besar adalah Tuhan itu sendiri. Mazmur 73 ayat 25-26. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku ada tetaplah Allah selama-lamanya. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Itulah berkat terbesar, saudara. Tuhan sendiri. Orang seringkali berharap berkat itu, berkat ini, secara materi, secara fisik, tetapi orang sering lupa bahwa yang harus kita kejar adalah Tuhan itu sendiri. Berkat terbesar adalah Tuhan itu sendiri. Sehingga, saudara, berkat itu bisa kita rasakan ketika kita peka melihatnya. Bahkan dalam hal-hal yang dianggap biasa oleh dunia, kita bisa melihatnya. Bahkan dalam hal-hal yang sulit kita alami, bertahun-tahun bergumul luar biasa, menengok ke belakang, kita bisa mengalami berkat Tuhan tersebut. Bahkan dalam situasi-situasi yang kelihatannya mustahil, saudara, ada intervensi Allah, ada berkat Tuhan yang bisa kita rasakan, untuk kita peka, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Saudaraku, ucapan bahagia, kita akan lanjutkan minggu depan, begitu mengubah konsep dunia. Mari kita pikirkan sekarang, atau kita berkata, apakah engkau berbahagia? Saudaraku, bahagia seperti apa yang engkau rasa dan engkau inginkan? Kiranya renungan ini boleh mengajar kita untuk sungguh-sungguh mengalami bahagia yang sejati di dalam Tuhan. Berkat yang sejati di dalam Tuhan. Karena Tuhan sendiri adalah sang berkat itu sendiri. Ya, Tuhan memberkati kita sekalian. Terus memberkati. Amin.